Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fajar Setiodini SPD, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kota Kediri, Jawa Timur. Kali ini saya akan menyajikan presentasi singkat berisi koneksi antar materi antara pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1 hingga 2.2. Sebelum mengulas tentang koneksi antar materi, saya akan menyampaikan refleksi selama pembelajaran modul 2.2 ini sebagai berikut. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan bertambahnya umur mereka menuju remaja. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Jadi, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa siap ketertarikan dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal penting yang kedua yaitu kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Sedangkan hal penting ketiga yaitu kesejahteraan psikologis atau well-being. Well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan, relatif stabil, yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Maka perubahan yang akan saya terapkan adalah: yang pertama, bagi murid atau di kelas, saya akan mengintegrasikan pembelajaran dengan melatih serta menumbuhkan kemampuan sosial emosional, serta menerapkan refleksi pembelajaran untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk aktif melatih KSE. Yang kedua, bagi rekan sejawat atau di sekolah, saya akan merencanakan teknik pembelajaran yang mengajak pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan KSE pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan KSE melalui kegiatan kolaborasi dan penyimbasan. Selanjutnya, saya akan menguraikan koneksi antar materi dari pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah keterkaitan antara materi filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran sosial emosional. Karena guru adalah penuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan, maka pembelajaran sosial emosional ini perlu diintegrasikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, karena dapat menciptakan well-being hingga tercipta kondisi belajar yang nyaman dan bahagia bagi murid. Yang kedua, keterkaitannya dengan peran guru penggerak. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru seharusnya dapat membangun perhatian dari murid pada materi dan menumbuhkan motivasi belajar yang berkualitas. Maka pembelajaran sosial emosional ini dapat diterapkan untuk mengelola emosi hingga akan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah keterkaitannya dengan visi guru penggerak. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran, maka guru dapat mencapai visi yang diharapkan. Visi yang telah saya rumuskan sebelumnya yaitu membentuk generasi tangguh yang berakhlak mulia dan berbudaya. Lalu pembelajaran sosial emosional dikoneksikan dengan budaya positif.
Karena budaya positif tercipta melalui pembiasaan baik, maka dengan memiliki serta melatih kompetensi sosial emosional ini, guru dan murid dapat memiliki kesadaran diri masing-masing untuk menjadi pribadi yang berprofil pelajar Pancasila. Sedangkan keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran, maka akan lebih memudahkan guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang memerhatikan diferensiasi konten, proses, bahkan produk demi tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulannya adalah pembelajaran sosial emosional seharusnya dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran karena dalam pelaksanaannya dapat menerapkan dengan sesungguhnya peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, dapat menciptakan budaya positif dalam atmosfer pembelajaran yang digelar demi membentuk generasi sesuai visi guru penggerak sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid seperti salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud baik tersirat maupun tersurat. Demikian tadi sedikit pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.